Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Umum Gapeknas dan Ataki, Bapak Insinyur Manahara R. Siahaan, para pengurus DPP Gapeknas dan Ataki, para pengurus DPD Gapeknas dan Ataki, para peserta Munas yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya karena tidak dapat hadir secara fisik di tengah-tengah saudara sekalian, karena hari ini saya sudah terjadwal harus berada di luar Jakarta. Gapeknas dan Ataki adalah keluarga besar saya sendiri, karena saya mantan Ketua DPD Gapeknas dan Ataki Jawa Timur, dan saya bersama abang saya, Bang Manahara, bersama-sama berjuang untuk membesarkan Gapeknas dan Ataki di masa-masa sulit saat itu. Sekarang Gapeknas telah bertengger di posisi yang sama dengan 12 asosiasi yang berhak untuk masuk dalam unsur lembaga di Kementerian PUPR. Selamat kepada Bang Manahara atas perjuangan yang tak kenal lelah selama ini. Bapak, Ibu, dan Saudara peserta Munas yang saya hormati, ketika keadaan infrastruktur pada suatu negara lemah, maka itu berarti perekonomian di negara itu berjalan secara tidak efisien. Itu teorinya. Lemahnya infrastruktur membuat sebuah negara harus menanggung high cost ekonomi bagi rakyatnya, karena logistik supply chain menjadi mahal dan mobilitas sosial terhambat. Dari data Kementerian Investasi dan BKPM, dari total pengeluaran perusahaan di Indonesia, sekitar 17% diserap untuk biaya logistik, padahal di negara-negara tetangga angka ini hanya di bawah 10%. Jadi variabel infrastruktur yang kurang memadai juga berpengaruh langsung terhadap daya tarik investasi di Indonesia. Tetapi bukan berarti dengan membangun infrastruktur lalu masalah selesai, tidak otomatis, karena kualitas infrastruktur juga menjadi variabel penting berikutnya. Indonesian Infrastructure Investment mencatat bahwa infrastruktur yang kualitasnya kurang baik juga dapat menyebabkan masalah yang lebih buruk lagi. Apalagi geografis Indonesia yang berada di area Ring of Fire atau cincin api yang potensial mengalami gempa tektonik maupun vulkanik, ditambah dengan variabel tingginya potensi curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia yang kerap menimbulkan bencana alam. Karena itu pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, termasuk organisasi jasa konstruksi sebagai stakeholder utama. Dengan kombinasi antara keduanya, yaitu semangat pemerintah untuk membangun pemerataan infrastruktur dan kualitas SDM yang terlibat di dalamnya, maka dapat dipastikan return of investment dalam pembangunan infrastruktur akan lebih terukur dan memiliki kepastian. Sehingga peningkatan kualitas SDM yang ada di Gapeknas dan Ataki tidak bisa ditawar lagi. Organisasi ini harus ketat dalam menerapkan filter kualitas, karena hanya organisasi yang kuat dan teruji yang akan mampu bertahan dan bersaing di era masa depan. Tidak bisa lagi pakai rumus pertemanan atau yang penting ada, tetapi harus benar-benar kita pastikan bahwa mereka yang terlibat dalam sebuah kegiatan perusahaan jasa konstruksi harus memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Bapak, Ibu, dan Saudara peserta Munas yang saya hormati, Gapeknas dan Ataki harus mendukung dan ikut mengawal konsep pembangunan yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo, yaitu pembangunan Indonesia sentris atau pemerataan pembangunan di mana tidak lagi tersentral di Pulau Jawa, tetapi merata di seluruh pelosok tanah air. Untuk itu, penguatan organisasi Gapeknas dan Ataki
di daerah-daerah harus menjadi salah satu program dan rekomendasi Munas kali ini. Jangan sampai kue pembangunan yang ada di daerah juga diberikan kepada perusahaan di Jakarta, karena perusahaan di daerah tidak siap dan tidak memenuhi persyaratan. Pembangunan Indonesia sentris sudah seharusnya juga memberi peluang lapangan pekerjaan bagi stakeholder di daerah, termasuk di pelosok tanah air. Dan pembangunan Indonesia sentris juga diharapkan akan membantu pemerataan ekonomi di daerah, sehingga SDM di daerah juga dapat meningkatkan taraf hidup, sekaligus meningkatkan kualitas SDM dalam konteks keahlian dan profesionalisme mereka. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Musyawarah Nasional Gapeknas dan Ataki kali ini dapat menghasilkan beberapa program kerja dan rekomendasi yang mendukung percepatan peningkatan kualitas anggota. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Munas ke-5 Gapeknas dan Munas ke-4 Ataki saya nyatakan resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.